Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Semoga senantiasa Allah kasih kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat ya, dan semoga pembahasan kali ini menjadi sebuah solusi buat sahabat-sahabat yang sedang mencari, yang sedang menanti dalam penantiannya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di samping saya ini sudah ada Ustadz Eka Setia Daud yang akan menemani perbincangan pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Ustaz, gimana aktivitas di tengah pandemi ini Ustaz? Alhamdulillah aktivitas di pandemi yang telah berjalan selama 1 tahun. Ya Masya Allah, udah setahun ya Ustaz ya, nggak Alhamdulillah kerasa. masih bisa berkhidmat di tempat yang Allah cintai, yaitu masjid ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah masih berikan kesehatan dan bisa berkhidmat melayani umat. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke, ternyata sahabat, ini Ustadz Eka Setia Daud ini adalah pendiri dari fasilitas jodoh halal. Nah, kita bakalan tanya-tanya lebih mendalam ya. Jadi, kapan Ustadz ini jodoh halal, fasilitas jodoh halal ini mulai berjalan? Mulai berjalan alhamdulillah atas izin Allah. Jadi di tahun 2013 tuh udah berjalan ya. Sekarang tahun 2001 Udah udah berapa tahun tuh? ada 9 tahun ya. Ya, 9 tahun. mungkin kurang lebih ya. Kurang lebih. Bisa hitung ya pemirsa yang menyimak, silahkan hitung saja. Masya Allah. Terus tujuannya membuat fasilitas jodoh halal ini apa sih Ustadz? Tujuannya yang pertama, sebelum dibentuknya jodoh halal, jadi di tahun 2000 ya, kadang suka ada akhwat yang mencari, nanya-nanya ada nggak kenalan buat jadi jodoh. Nah itu pertamanya ya, itu temen, masih tetangga, dan saya kenalkan dengan teman itu secara ya, ada siap nikah nggak, ini ada yang belum nikah. Alhamdulillah atas izin Allah jadi jadian dan menikah itu sampai Masya Allah. dua kali. Masya Dan Allah. alhamdulillah senang juga, bahkan sampai adik saya sendiri dan saudara saya sendiri juga dengan perantara alhamdulillah bisa menikah dengan syariat sebagai mencomblang ya, kalau dulu itu sebutnya mencomblang. Nah, maka terbesitlah dibentuknya jodoh halal, karena banyak yang datang. Saya juga nggak tahu kenapa pada datang ke saya ngasih CV, minta dicariin jodoh. Nah, itu saya juga heran. Mungkin dengan Allah takdirkan banyaknya orang untuk menitipkan CV dan bertanya tentang jodoh, maka dibentuklah jodoh halal. Saya niatkan untuk membantu para sahabat-sahabat yang emang ingin segera menikah, yang terhambat jodohnya lama. Nah, dengan fasilitas ini mudah-mudahan ada jalan dimudahkan untuk bertemu dengan jodohnya. Oh, Masya Allah, mulia sekali ini. Jadi memang ini adalah fasilitas mempertemukan ikhwan dan akhwat yang sudah siap dijodohkan. Nah, ini adalah fasilitasnya, yaitu jodoh halal. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, prosesnya tuh bagaimana nih supaya misal sahabat-sahabat di luar sana ingin dipertemukan nih dengan jodohnya, gimana Ustaz? Ya baik. Jadi di jodoh halal itu ada 3 metode ya. Kenapa ada 3 metode? Yang pertama saya jelaskan karena setiap orang itu memahami syariat Islam itu beda-beda. Bahkan ada yang awam. Jadi belum dia pengen nikah, dapat jodoh, masuk ke jodoh halal. Tapi prosesnya kadang si orang itu tidak mau bikin CV. Kadang males, pokoknya pusing karena
emang pendidikannya rendah atau bukan rendah ya, pokoknya belum paham dengan sistem ta'aruf. Masya Allah. Jadi contoh dalam segi keimanannya atau statusnya masih biasa-biasa, belum paham mendalam tentang syariat, itu dimasukin metode satu. Metode satu itu gimana? Metode satu itu adalah, jadi ketika ada seorang yang mau menikah dan siap, maka dikenalkan langsung dengan orang yang siap juga dan setara dari segi kependidikannya gitu kan. Jadi lewat cuman saya kasih aja nih nomor HP-nya, dengan sistem cepat dia menghubungi dengan sesuai syariat ya. Tidak boleh berkata-kata yang lebay seperti udah makan, kapan kerja, itu jadi dihindari Lebay itu ya. perkataan itu ya. Jadi perkataannya langsung nama, aktivitas, dan kesiapan Keinginan, nikah niat ya. ya. Itu yang metode pertama. Yang metode kedua itu dari segi, ini penilaian saya pribadi ya, jadi bukan sesuai syariat. Jadi ada orang yang emang siap menikah, dia punya CP tapi belum mendalam juga, karena kalau langsung dengan sistem yang ketiga, nah ini langsung ke sistem ketiga itu adalah si ikhwan dan akhwat itu mempersiapkan CP dan fotonya. Jadi kalau misalkan sudah siap, ikhwan dan akhwatnya saya sampaikan ke akhwat, dan yang akhwat sampaikan ke ikhwan. Di grup itu nanti ada grup akhwat, ada grup ikhwan, tidak dicampur. Jadi kalau ketika saya berinformasikan ke grup akhwat, ini ada yang siap belum? Nah, ketika ada yang ngejapri yang pertama, itu yang akan diproses. Jadi sistem kecepatan juga Dibuat grup lagi Ustaz nanti ya. supaya Jadi komunikasi ya. ketika saya informasikan di grup akhwat, dan informasikan ke grup ikhwan, maka langsung yang pertama ngejapri itu saya proses. Masya Allah. Dan ketika dia mau, saya sampaikan ini fotonya, ini aktivitasnya, dan saya di-delete dulu untuk nomor kontaknya, alamatnya di-delete dulu. Karena ditakutkan bermain di belakang grup ini gitu kan. Sehingga ketika si akhwatnya tidak siap, ya udah lost, tutup. Begitupun si ikhwan ketika siap, ya akhwatnya siap, ya udah proses. Dia pelajari dengan kepercayaan apa yang dibuat di CP itu, dan bisa kontak selanjutnya adalah bertemu untuk mengobrolkan tentang ta'aruf gitu kan, atau tentang langsung menjenjang ke hitbah gitu kan. Tapi yang sistem kedua itu, karena pemahamnya belum terlalu paham keislamannya, dan tidak juga dangkal ke pemahaman Islam, dia di tengah-tengah. Jadi sistem tengah-tengah itu adalah kayak yang pertama itu dikasih kontaknya langsung, CP-nya ada yang pakai CP atau ada yang tidak, itu di sistem kedua. Dan saya juga dikontrol gitu kan ya, dan itu dimasukkan grup, ditemani oleh saya gitu. Jadi grupnya bertiga, saya sebagai penengah untuk mengawasi. Jadi ada pelanggaran kalau misalkan dia ngejapri, itu gagal. Dari pihak ikhwan atau akhwat bisa melaporkan, oh ini si ikhwan ini ngejapri dengan bertanya, udah saya informasikan, di-cut. Masya Allah. Itu banyak gak Ustaz yang berhasil, ataupun ternyata ada juga nih yang gak berhasil, gimana Ustaz tuh? Ya, bahwa jodoh itu adalah rahasia Allah. Jodoh, ajal, dan rezeki adalah rahasia Allah. Benar. Dan saya sebagai yang membuat pendirinya sudah biasa, kalau emang jodohnya mudah, tapi kalau belum pasti ada halangan aja ada gitu kesulitan ya. ya. Betul. Jadi kalau emang jodoh itu Allah berikan kemudahan, plek plek plek. Tapi kalau misalkan bukan jodohnya, itu pasti dari pertama dan kedua itu ada masalah-masalah yang emang Masya Allah. susah untuk diperbaiki. Masya Allah gitu ya sahabat-sahabat. Jadi jodoh itu benar-benar takdir Allah. Walaupun sahabat-sahabat ikutan di jodoh halal ini, fasilitas ini, ya gimana takdirnya gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang enggak juga, dan berbagai ujian yang nanti bakalan dihadapi nih sama teman-teman. Masya Allah. Ini harapannya apa nih Ustadz melalui fasilitas jodoh ini? Ya, harapannya mudah-mudahan dengan kegelisahan yang sedang mencari pasangan hidupnya, dengan fasilitas jodoh halal ini bisa cepat ketemunya. Karena di lapangan emang banyak orang yang udah usianya
40, 50 belum menikah. Nah, itu ya Ustaz jadi ya. problem permasalahan. Itu problem Jadi ya. jangan menyalahkan Allah, tapi karena Kita ada mungkin. ikhtiar yang belum dilaksanakan. Nah, Contohnya itu ya. seperti apa yang tadi saya jelaskan. Belum dijelaskan ya? Belum dijelaskan Iya, ya? silakan Ustaz. Jadi kenapa jodoh itu lambat? Padahal jodoh itu dekat. Nah, Ada di komunitas, ada di tempat kerja, ada di tempat bermain, ada di lingkungan. Itu sebenarnya jodoh itu ada. Dan kenapa jodoh lama? Bahkan sampai ada yang meninggal tidak menikah. Pertama, karena ada yang emang egois, pengen mencari standarnya yang tinggi. Contoh, pengen kulitnya putih, seorang laki-laki pengen mencari wanita yang kulitnya putih. Diketemukan dengannya yang kulitnya coklat ataupun kuning, jadi belum ketemu. Adapun ketemu dengan yang kulit putih, perempuannya nggak mau gitu kan, jadi nggak jadi. Sampai harga mati pengen cari yang putih. Ada sampai sekarang belum nikah, ada teman saya pokoknya pengen cari yang putih. Yang kedua, kenapa terhambat jodoh? Karena barangkali mungkin kewajiban yang harusnya Allah perintahkan tepat waktu seperti sholat wajib, amalan-amalan sunnah yang lainnya, kalau kita lakukan tepat waktu, insya Allah Allah akan memberikan jodoh tepat waktu. Tapi kalau misalkan lalai, banyak ditunda-tunda, maka Allah pun akan menundanya. Masya Allah. Jadi jodoh itu gimana kita ya? Ya, gimana kitanya? Kalau tahajudnya rajin ya, tiap hari, saum Senin, Kamisnya rajin, sodakohnya, berdoa pada Allah untuk diberikan jodoh, dan salah satu ikhtiarnya adalah bergabung ke komunitas grup jodoh halal dimanapun ya. Karena banyak sekarang sekolah-sekolah jodoh. Benar. Ada dari Ustaz Satya Furqon di sekolah pranikah di Salman. Dan dimanapun boleh antum semua untuk mengikuti gitu kan. Karena kalau tidak menikah bahkan bisa disebut bukan kaum Rasulullah ya. Masya Allah, iya benar. Beda kalau misalnya ulama ada yang nggak menikah sampai meninggal karena disibukkan dengan ilmu. Kalau misalkan Kang Irsad belum nikah, belum punya ilmu, belum bikin kitab, meninggal nggak ada karya gitu kan. Tapi kalau ulama terdahulu emang ada aktivitas untuk ya. Warisan, ya betul. Ada sesuatu yang lebih urgent mungkin ya, Ustaz, kalau para ulama mungkin ya. Ya. Dan ada juga emang yang dia tidak nikah, ada jin yang suka padanya gitu. Nah, itu Ustaz, gimana Ustaz? Kenapa jin suka pada manusia? Karena dia emang banyak berbuat dosa dan melanggar kewajiban yang sunnah dilaksanakan. Jadi diganggu oleh jin mungkin ya Ustaz. Ya, jadi ketika mau bertemu dihilangkan rasa senangnya. Ada yang senang, dianya tidak senang. Dia senang, dianya tidak senang gitu. Itu solusinya gimana Ustaz? Kalau walau alam nih ya, kan kita nggak tahu nih ya apakah kita terkena atau enggak, itu solusinya gimana Ustaz? Solusinya yaitu pertama bertobat ya, dan istighfar. Kalau bisa 1000, 2000, 3000 istighfar. Dan kalau misalkan susah untuk belajar taubat ataupun membersihkan diri atau hati, maka ikut dengan ruqyah. Nah, ruqyah. Nah, itu bisa di ruqyah. Di ruqyah bisa betul, bisa di ruqyah. Dan dengan perantara-perantara yang sudah ditetapkan oleh syariat ya. Insya Allah. Dengan mengikuti jalur-jalur yang syar'i, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gitu sahabat-sahabat. Pertama, jodoh itu rahasianya Allah ya. Yang kedua, sahabat-sahabat harus menurunkan ego masing-masing ya untuk menemukan jodohnya. Lalu yang ketiga juga, jodoh itu di sekitar kita ternyata dekat ya Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Jadi goal utama nih, benar-benar goal utama di fasilitas jodoh ini apa Ustaz? Goal apa? Kayak main bola, goal. Goal ya. Jadi tujuan besarnya gitu ya. Ustaz ini misal ingin targetnya 1000 jodoh gitu ya, terrealisasikan gitu atau gimana Ustaz? Baik, untuk saat ini karena emang masih pribadi ya, belum dibentuk wadah ataupun organisasi, emang harus punya sistem dan tim yang
Jadi kuat harapan juga ya. besarnya itu Ustaz punya wadah ya atau organisasinya. Betul, Mungkin itu ya itu ya. goalnya ya, Ya. ke depannya ya. Karena masih banyak aktivitas yang wajib amanah yang harus Masya Allah. Jadi dilaksanakan ya saya Masya di Allah. Masjid Darut Tauhid. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan cita-cita dari Ustadz Eka Setia Daud ini, yaitu nanti punya wadahnya yang kuat gitu ya, agar fasilitas ini mencakup semakin luas ya Ustadz ya. Betul. Bukan hanya di Indonesia mungkin ya, targetnya juga bisa di luar negeri dan sebagainya. Masya Allah. Ustadz, terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan singkat kepada para sahabat semua yang ada di rumah yang sedang mencari dan menanti jodohnya. Baik, bagi sahabat-sahabat yang belum menikah dan emang ingin cepat menikah, maka saran yang pertama adalah terus dekat dengan Allah, kewajibannya laksanakan, sunnahnya laksanakan, dan jangan lupa berdoa di seujung sepertiga malam. Insya Allah Allah Maha mendengar dan akan mengabulkan doa sahabat-sahabat yang ingin menikah. Dengan mengikuti forum-forum jodoh dan grup-grup jodoh. Ikhtiarnya ya Ustaz. Ikhtiarnya. Masya Allah. Allah bukakan jalan. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat-sahabat semua tercerahkan, menjadi salah satu bagian dari solusi ikhtiar sahabat-sahabat semua yang sedang mencari ataupun menanti jodohnya yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah, di penghujung kegiatan atau acara ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Islami selanjutnya dengan pemateri yang insyaallah luar biasa. Assalamualaikum. Salam.